Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai. Perkenalkan, saya Asniawati. Saya Nabila Nelatur Rahman. Saya Rosa Herlina Aritonang. Saya Silvia Manda Utami. Selamat menyaksikan. Asam nukleat. Baik, kami dari kelompok 2 biokimia yang beranggotakan saya sendiri Asniawati dan teman-teman saya Silvia Manda Utami, Nabila Nelatur Rahma dan Rosa Hasimare dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dia Kartika Sari MSI dan Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan MSI PhD. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai asam nukleat. Senyawa-senyawa yang menyusun asam nukleat yaitu basa nitrogen, gugus fosfat, dan gula pentose atau sebuah gula 5 karbon. Selanjutnya yaitu nukleosida dan nukleotida. Perbedaan antara nukleosida dan nukleotida adalah dua komponen penting dalam struktur asam nukleat. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada komposisi kimianya. Nukleosida terdiri dari gula pentosa dan basa nitrogen, sedangkan nukleotida terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Dengan kata lain, nukleotida merupakan nukleosida yang kehilangan fosfat. Nukleotida merupakan unit dasar yang membentuk rantai asam nukleat. Sementara nukleosida berperan sebagai blok pembangun untuk membentuk nukleotida. Selanjutnya yaitu ada basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari dua kelompok, yaitu purin dan primidin. Basa purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa primidin terdiri dari sitosin dan timin. Basa nitrogen purin memiliki 2 cincin karbon dan 4 atom nitrogen, sedangkan basa nitrogen primidin hanya memiliki 1 cincin karbon dengan 2 atom nitrogen. Selanjutnya yaitu ada percobaan dari Frederick Griffith. Percobaan Frederick Griffith dilakukan pada tahun 1928 dan merupakan salah satu percobaan pertama yang menunjukkan bahwa bakteri dapat memindahkan informasi genetik. Dalam percobaan ini, Griffith menggunakan 2 galur pneumococcus, yaitu galur tipe 3S dan tipe 2R. Galur 3S memiliki kapsul polisakarida yang membuatnya tahan terhadap sistem kekebalan inangnya, sementara galur 2R tidak memiliki kapsul pelindung tersebut dan dapat dikalahkan oleh sistem kekebalan inang. Meskipun bakteri galur 3S telah mati, DNA-nya bertahan dari proses pemanasan dan diambil oleh bakteri galur 2R. DNA galur 3S mengandung gen yang membentuk kapsul perlindungan. Dilengkapi dengan gen ini, bakteri galur 2R menjadi terlindung dari sistem kekebalan inang dan dapat membunuhnya. Vertifikasi DNA sebagai prinsip pentransformasi ini dilakukan oleh percobaan Avery, MC Leod, dan M. Carty, dan oleh Hay dan Chase. Selanjutnya yaitu ada percobaan Matthew Michelson dan Franklin Stahl. Percobaan Michelson dan Stahl dilakukan oleh Matthew Michelson dan Franklin Stahl pada tahun 1958. Percobaan ini membuktikan bahwa replikasi DNA adalah semi-konservatif. Artinya, setiap untai DNA yang baru terdiri dari satu untai yang berasal dari DNA lama dan satu untai yang baru disintesis. Dalam percobaan ini, Michelson dan Stahl menggunakan isotop nitrogen radioaktif untuk menandai DNA dan mengamati perubahan kerapatan DNA selama replikasi. Hasil percobaan menunjukkan bahwa DNA yang terbentuk memiliki kerapatan antara DNA lama dan DNA baru yang mendukung model semi-konservatif. Percobaan ini sangat penting dalam perkembangan biologi dan sangat membantu dalam perawatan penyakit seperti penyakit kanker. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan pada percobaan Griffith dan Michelson-Stahl. Yang pertama yaitu mencit, bakteri Streptococcus pneumoniae, bakteri Escherichia coli, perangkat alat suntik,
cawan Petri, perangkat sentrifuge, radioaktif isotop 14 Newton dan 15 Newton, Erlenmeyer, tabung reaksi, gelas kimia, alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan goggles. Selanjutnya, bagaimana monomer nukleotida tersebut membantu struktur DNA. Monomer nukleotida membentuk struktur DNA. DNA adalah polimer linear yang tersusun dari subunit atau monomer nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. 4 jenis basa nitrogen pada DNA yaitu adenia atau sering disingkat dengan A, timina T, sitosina C, dan guanina G. 2 rantai polinukleotida yang tersusun dari nukleotida tersebut dihubungkan oleh ikatan hidrogen antara basa nitrogen. Adenina selalu berpasangan dengan timina, A dengan T, sedangkan sitosina selalu berpasangan dengan guanina, G dengan C. Kedua rantai polinukleotida tersebut membentuk struktur heliks ganda yang memungkinkan pasangan basa saling bersifat komplementer di antara mereka. Semua sifat ini berperan penting dalam replikasi DNA serta transkripsi informasi genetik yang terdapat pada DNA. Yang kedua yaitu mengapa DNA dikatakan sebagai materi genetik. DNA dikatakan sebagai materi genetik karena DNA menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk membangun dan mengatur sel dalam organisme. DNA terdiri dari urutan nukleotida yang membentuk gen, yang mengandung instruksi untuk sintesis protein dan pengaturan sifat-sifat organisme. Selain itu, DNA juga dapat direplikasi dan diturunkan dari generasi ke generasi lainnya, sehingga memungkinkan pewarisan sifat-sifat genetik. DNA juga memiliki peran penting dalam riset dan teknologi, seperti dalam forensik dan rekayasa genetika. Selanjutnya yaitu ada mengapa replikasi terjadi secara semi-konservatif. Mekanisme replikasi DNA secara konservatif terjadi ketika untai ganda DNA lama tetap utuh dan digunakan sebagai cetakan untuk pembentukan untai ganda DNA baru. Proses ini menjaga keaslian DNA asli. Teori konservatif menjelaskan bahwa DNA bereplikasi dengan menggunakan DNA lama sebagai cetakan untuk DNA baru. Proses replikasi DNA semi-konservatif Suharsono dan Egy Niryadin tahun 2018 yaitu yang pertama ada inisiasi. Pada tahap inisiasi, enzim yang berperan dalam proses replikasi DNA menandai dengan tepat dalam waktu yang sesuai dengan siklus sel yang terjadi. Pengenalan awal replikasi yang dilakukan oleh protein DNA polimerase dihasilkan dari gen DNA. Selanjutnya yaitu terbentuknya garpu replikasi. Garpu replikasi atau cabang merupakan struktur yang terbentuk ketika DNA bereplikasi karena enzim helikase. Untai ganda DNA terbuka menjadi untai tunggal. Masing-masing akan menjadi cetakan untuk untai DNA yang baru dengan bantuan enzim DNA polimerase. Selanjutnya yaitu pemanjangan untai DNA. Dalam hal ini, DNA polimerase membentuk untai DNA baru dengan menambahkan nukleotida deoksiribonukleotida ke ujung 3 hidroksil bebas nukleotida DNA yang sedang tumbuh. Sedangkan DNA polimerase bergerak ke DNA induk dengan arah 3 ke arah 5. Sementara untai DNA yang lain berorientasi 5 ke 3. Helikasi membentuk untai ganda DNA dengan arah 5 ke 3. Oleh sebab itu, replikasi harus terjadi pada arah yang berlawanan. Selanjutnya yaitu ada pembentukan leading strand. Pada replikasi DNA akan terbentuk leading strand atau untai pengawal, yaitu urutan DNA yang disintetis dari arah 5 ke 3. DNA polimerase pada untai ini dapat membentuk DNA menggunakan ujung 3 OH
bebas RNA primer serta sinesa DNA terjadi secara berkesinambungan dan terjadi searah dengan pergerakan garpu replikasi. Selanjutnya yaitu pembentukan lagging strand. Lagging strand yaitu untaian DNA yang berada pada sisi yang berseberangan dengan leading strand. Untai lagging strand ini disintetis dalam segmen yang disebut dengan fragmen Okazaki yang panjangnya mencapai 2000 nukleotides panjang pada sel bakterial serta sekitar 200 panjang nukleotides pada sel eukariotik. Dalam untai ini, enzim primase akan membentuk RNA primer. Dengan demikian, DNA polimerase bisa menggunakan gugus OH3 yang bebas pada RNA primer untuk mensintetis DNA dengan arah 5 ke 3. Kemudian, fragmen RNA disingkirkan dan DNA baru ditambahkan untuk mengisi celah yang awalnya diisi oleh RNA. Kemudian, DNA ligase menyambung fragmen Okazaki sehingga sintetis lagging strand menjadi lengkap. Selanjutnya yaitu ada modifikasi post replikasi DNA. Setelah DNA selesai direplikasi, dua helai yang tersintetis dipasangkan kembali yang melibatkan penambahan molekul tertentu guna untuk mengkhususkan rantai ganda. Modifikasi post replika DNA mungkin akan memengaruhi cara pengikatan molekul. Yaitu bagaimana polymerase chain reaction PCR memperbanyak DNA secara in vitro. Polymerase chain reaction PCR adalah teknik laboratorium yang digunakan untuk memperbanyak sekuens DNA secara in vitro. PCR merupakan dua primer yang komplementer dan berhibridisasi dengan untai DNA yang berlawanan. Tahap awal melibatkan denaturasi DNA beruntai ganda untuk memisahkan untai DNA yang komplementer. Dan tahap kedua memungkinkan primer untuk berikatan dengan untai DNA yang terpisah. Tahap ketiga melibatkan reaksi perpanjangan yang dikatalisis oleh enzim DNA polimerase yang tahan suhu tinggi, seperti Taq polimerase. Siklus ini kemudian diulang beberapa kali untuk memperbanyak sekuens DNA yang spesifik. PCR dapat menghasilkan lebih dari 1 juta salinan sekuens DNA atau RNA tertentu dalam beberapa jam. PCR memiliki banyak aplikasi dalam biologi dan diagnostik awal yang besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Asniawati mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.